Jadi kita ambil alih ke non biji. Non biji itu kan pasar sekarang lebih laju kalau non biji. Harga sekarang rata-rata 5.000 harga pasar di kebun. Kita masuk ke menjelang polinasi. Kita persiapin pakai mutiara grower, pakai mutiara 16, terus pakai subur kali. Jadi mutiara 16 itu pakai 15 gram, mutiara growernya pakai 20 gram, subur kalinya pakai 10 gram. Itu aja per tanaman. Jadi kebutuhan pupuk polinasi sampai panen kita lakukan 5 kali pemupukan. Indonesia World Brand 2025 Non Subsidized NPK Fertilizer, NPK Mutiara. Halo sahabat mutiara, nama saya Mas Pong, saya dari Lampung Tengah, tepatnya di Kota Gajah. Nah, saya di sini sebagai petani semangka karena turun-temurun dari keluarga. Asal dulu dari bapak, waktu kecil ikut ngurusin semangka kok jadi pengen. Jadi dari awal itu mulai nanam semangka di tahun 2012. Awal mula masih manualan, pakai jerami itu, pakai irigasi biasa, nggak pakai selang drip. Kalau sekarang kan udah enak sih pakai selang drip, ngocor pun udah enak sekarang. Kalau dulu pakai gayung. Dari mulai berbiji dulu, kelas Nina, dari harga mulai 1000-an sampai sekarang udah booming lah semangka. Nah, awal-awal nanam berbiji, habis itu nanam non biji karena ngikutin perkembangan pasar. Perkembangan pasar itu kan sekarang masih dominan di non biji, terutama di non biji bulat, non biji lonjong oval itu. Terus habis itu lama-kelamaan jadi kebiasa, sewa-sewa lahan kemana-mana, dari mulai sedikit, dari 1 hektar mulai ke 2 hektar, terus pindah lagi, dan sampai sekarang pun udah terus mendalami semangka. Dulu dari pertama berbiji ya, memang mudah sih ya. Kita nggak perlu polinasi, sudah jadi. Terus buahnya rata-rata lebih besar dari non biji kalau berbiji itu. Kalau tantangannya di non biji ini, dia polinasi juga terus rawan sama kutu-kutuan, rawan sama penyakit. Terus buah lebih besarnya tuh lebih sulit dibandingkan berbiji. Jadi kenapa kita pindah ke non biji? Karena berbiji sekarang itu harganya tidak sesuai sama apa yang kita lakukan untuk masalah pupuknya, pestisidanya, pekerjanya. Kalau tetap nanam berbiji itu nggak sesuai. Jadi kita ambil alih ke non biji. Non biji itu kan pasar sekarang lebih laju. Kalau harga sekarang rata-rata 5.000 harga pasar di kebun. Jadi kita putuskan pakai non biji. Tapi non biji itu banyak rintangannya. Rintangannya pertama musim juga. Habis itu kendala kutu-kutuan. Yang penting telaten, konsisten. Itu aja. Pernah juga sih kita nanem semangka gagal gitu kan, juga pernah. Jadi waktu tahun 2017 itu waktu kita tanam di dataran rendah ya Mas. Dataran rendah waktu masuk musim pancaroba, pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, kita udah belum antisipasi waktu itu. Jadi semangka udah umur 30 hari lebih, habis selesai polinasi, tiba-tiba cuaca nggak menentu perpindahan musim itu, jadi banjir Mas. Ya itulah buat pengalaman. Jadi para petani itu usahakan kalau memang pilih lahan, lihat situasi musim. Kalau musim kemarau, oke lah kita di dataran rendah. Tapi jangan di pergantian musim. Kalau di pergantian musim bahaya juga. Kalau musim penghujan ambil alih ke dataran tinggi. Jadi sekarang saya
kalau pilih-pilih lahan juga nengok musim Mas. Jadi buat pembelajaran kedepannya nanam semangka itu aja. Nah sekarang kita cari lahan baru ya. Cari lahan baru itu juga harus memperhatikan satu, tekstur lahannya, dua, kebutuhan pupuk di lahannya, nah, tiga juga kondisi sekitar lahan. Jadi untuk kondisi lahan ya usahakan jangan yang terlalu bantat apa terlalu keras lah, cari yang agak gembur. Dua, kebutuhan pupuk itu kalau saya ini ya, saya pribadi ini terus terang udah jatuh cintanya ke MTJ memang. Terus pemupukan itu mulai dari awal ya Mas ya. Dari awal itu kita pakai kebutuhannya, kita tingkatin ada fosfatnya. Kita pakai Merauke fosfat, terus dicampur sama SS Amopos, terus pakai subur kali. Itu kita awal dasaran pakai itu aja. Awal dasaran 1 hektar itu kita pakai 2 kintal. Jadi 2 Merauke fosfat, 1 SS Amopos, 1 subur kali. Habis itu kita tutup mulsa. Habis tutup mulsa kita tanam untuk pupuk awal vegetatif. Pupuk awal vegetatif kita pakainya di usia 5 hari setelah tanam. 5 hari setelah tanam kita bikin tugal aja. Bikin tugal jangan jaraknya jangan jauh-jauh. Kita pakai 30 cm dari tanaman. Kita pakai 5 gram NPK Mutiara. Pakai 2 gram Karate Plus Boroni. Itu di 5 hari setelah tanam. Terus selanjutnya kita pakai di 10 hari setelah tanam. 10 hari setelah tanam kita pakai 7 gram Mutiara. Itu tetap ditugal ini ya. Terus kita pakai tetap Karate Plus Boroni 2 gram aja. 2 gram per tanaman. Jadi 7 gram untuk NPK Mutiara, 2 gram untuk Karate Plus Boroni di usia 10 hari. Untuk menjelang kita potong pucuk, kita kasih lagi tugal lagi. Usahakan ganti lubang tanam. Jadi lubang pupuk itu ganti lubang pupuk. Jadi lubang pupuk dikasih 2 kanan kiri. Jaraknya 30 cm dari jarak tanam. Nah, di usia 14 hari setelah tanam menjelang potong pucuk kita masukin 10 gram NPK Mutiara. Tetap Karate Plus Boroni pakai 2 gram per tanaman. Jadi 10 gram NPK Mutiara, 2 gram Karate Plus Boroni di usia 14 hari sebelum potong pucuk, ya kan. Nah, jangan lupa itu untuk foliarnya di usia 10 hari ke atas itu pakai Merauke Max S per 3 hari sekali sama Merauke Vitoplex. Oke, kita masuk ke menjelang polinasi. Menjelang polinasi itu kita siapin pupuknya ya. Kita bikin, kalau ibarat kita sekolah itu bikin saku lah, uang saku. Jadi kita persiapin pakai Mutiara Grower, pakai Mutiara 16, terus pakai subur kali. Jadi Mutiara 16 itu pakai 15 gram, Mutiara Growernya pakai 20 gram, subur kalinya pakai 10 gram. Itu aja per tanaman. Jadi untuk menjelang kita polinasi. Untuk setelah polinasi kita aplikasi pupuknya sampai 5 kali. Jadi kebutuhan pupuk polinasi sampai panen kita lakukan 5 kali pemupukan. Itu pakai pupuk kocor semua. Kita lewat mesin ya kan. Pupuknya kita menggunakan Mutiara Grower, kita pakai subur kali butir, kita pakai Mutiara Profesional, terus kita pakai Merauke kali Nitra. Jadi 5 kali aplikasi pupuk itu. Nah, untuk NPK 16-nya kita tinggal. Jadi kebutuhan pupuknya itu aja karena kita butuh di kalium yang tinggi untuk pembesaran buah. Jadi gini sahabat Mutiara, pesan-pesannya dalam budidaya semangka itu perhatikan dari awal ya. Dari awal kita olah lahan, dari awal kita sanitasi lingkungan lahan, terus dari segi pemupukan, dari segi pengairan, sampai penyemprotan, sampai akhir ke pemanenan. Jadi nggak harus asal. Jadi pupuk buat vegetatif dimasukin ke generatif ya jangan, ya kan. Khusus vegetatif kita masukin Mutiara 16 sama Karate Boroni. Untuk fase generatifnya, untuk bakal buah, untuk pembesaran buah, kita masukin grower, NPK Grower, subur kali putrir, Mutiara Profesional sama Merauke kali Nitra. Jadi itu aja. Nah, namanya kita petani kan bukan saling menggurui kan.
biasanya petani punya cara sendiri-sendiri. Jadi ini teori yang dari dulu saya gunain, dari awal saya nanam semangka terus sampai sekarang. Jadi metode itu, karena apa? Karena sering berhasil di metode itu, saya pakai itu terus. Jadi pesan-pesannya yaitu tolong diperhatikan dari segi awal, dari pembuatan lahan sampai menjelang panen itu tolong diperhatikan. Oke.